Ibrani dikatakan di dalam jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita apapun. Saya tambah, mungkin ada bahasa-bahasa lain, apapun halangan. Karena tahu ibadah ini sangat penting. Maka itu Rasul Paulus yang sudah makan garam, Rasul Paulus yang punya pengalaman pribadi dengan Tuhan yang begitu luar biasa. Bahasa Mandarin bilang bukan ini kelahiran, pengalaman betul-betul. Dia ngomong, dia bersurat kepada orang-orang yang ada di Ibrani sana. Supaya jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Jangan. Orang yang sudah punya pengertian firman banyak, dia tahu ibadah itu penting. Hanya satu, bangsa Israel waktu dipimpin oleh Musa keluar dari Mesir pergi ke Kanaan. Kanaan mencerita berkat. Allah hanya perintahkan mereka harus ibadah. Kalau mereka tidak ibadah, mana mereka kuat menghadapi ini masalah yang ada di depan. Maka itu Tuhan bilang apa di dalam Maleakhi 3 ayat 18, engkau akan melihat perbedaan orang yang beribadah kepada Tuhan dengan orang yang tidak beribadah. Engkau akan melihat perbedaan orang benar dan orang fasik. Memang beda. Jomplang langit dan bumi. Beda. Sama-sama kita ibadah. Ada yang datang ibadah dengan sungguh-sungguh. Dengan ada yang ibadah hanya suam-suam kuku. Ibadah seperti main yoyo. Naik turun. Beda. Kehidupannya beda. Cara berpikirnya beda. Semua beda. Maka itu saya sebagai gembala menghimbau. Ini akhir zaman ini sudah banyak sekali orang yang murtad. Mundur daripada Tuhan. Sudah banyak sekali. Tapi tetap kita berbicara. Memang kita tahu susah. Apalagi orang yang sudah mundur. Mau maju itu berat sekali. Tahu. Orang yang sudah mundur, murtad, mau maju itu berat sekali. Tapi sudah kita minta. Jangan pakai kekuatan sendiri. Minta Roh Kudus. Roh Kudus mampukan saya. Supaya saya bisa maju terus. Kita belajar dari orang-orang tua ini. Kita lihat ada 2 orang tua. Ya, mereka bukan tidak punya alasan untuk tidak ibadah. Punya alasan. Pak, aku sudah capek, Pak. Umur sudah 86, Pak. Capek sudah, Pak. Tetapi dia tetap berusaha. Dia jalan kaki untuk datang. Dia melihat jam 4, dia usaha jam 3 dia sudah datang takut hujan. Dia berusaha padahal paginya tadi dia sudah datang. Dia berusaha. Karena apa? Yang dia kejar ini kebenaran firman Tuhan. Yang dia kejar itu apa yang Tuhan mau berbicara. Dan dia melakukan supaya satu saat waktu dia ketemu dengan Bapa di surga, dia ada tempat yang baik. Karena perlakuan hidupnya yang ada di dalam dunia ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi-pagi Tuhan izinkan kita belajar kembali lagi di dalam Ibrani 10 ayat 25. Ya, jangan kita jauh, ya, menjauhkan diri daripada ibadah ini seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Di dalam ibadah ini ada nasihat, ada teguran, ada pengajaran-pengajaran. Satu sama lain memberikan kekuatan, saling menasihati. Tadi pagi saya sudah diizinkan menyampaikan kepada jemaat Tuhan, saling menasihati. Saya coba korek sedikit, ya, seperti yang dikatakan di dalam Efesus 6 ayatnya yang pertama, saling menasihati. Anak-anak, ya, anak-anak di dalam Efesus 6 ayat yang pertama, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian.
Ayatnya yang kedua, dikatakan hormati ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini. Yang ketiga kita melihat ya, supaya apa? Kamu berbahagia dan panjang umur di bumi. Kita kan kepingin ya kan, hidup di dunia bahagia, panjang umur, sehat walafiat. Hidupnya ini bisa dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan bilang syaratnya satu, ini nasihat ini, lakukan. Taat kepada orang tua. Seperti tadi saya merenungkan pengusaha apel ini. Saya bilang kenapa apel ini kamu bawa ke Surabaya? Karena dia setiap kali panen, dia pasti mempersembahkan saya 5 kilo apel. Saya bilang mau bayar, jangan om, tidak boleh bayar. Om saya anggap saya punya orang tua, om saya anggap gembala saya. Jangan om. Sampai dia tanggung dengan ongkosnya sekali. Saya bilang kenapa tadi kamu tidak bawa saja? Karena dia janji sama saya, om ini kali saya ada panen apel rambuti dan juga ada apel tanaman bibit dari Amerika, punya sama kualitas dengan rambuti. Cuma bibitnya dari Amerika, rasanya lebih lain lagi. Saya mau kasih sama om. Saya bilang kenapa kamu tidak bawa saja? Oh jangan, dia bilang om. Saya tahu saya sampai di Surabaya, saya akan masuk di satu ruangan dan kami tidak boleh keluar lagi. Kan tidak mungkin. Saya telepon sama om ini apel sudah datang, ambil di sini. Saya tidak punya aturan om. Om seorang hamba Tuhan. Saya harus menghormati. Saya tidak punya aturan om. Masa seorang gembala, orang tua saya, gembala saya, masih padahal dia punya gembala. Saya perintahkan sama dia. Loh saya bilang kan saya bisa suruh anak saya. Tidak om, saya kirim. Om cuma tahu besok pagi sudah sampai di sini. Saya pikir orang ini ngerti firman. Orang ini ngerti firman. Orang ini tahu. Justru dia tahu firman Tuhan. Dia lakukan ini. Kalau dia tidak mengerti firman Tuhan, dia ketemu orang dia tidak menganggap. Siapa lu? Orang tua siapa? Masa bodoh. Siapa? Gembala? Dah tahu. Semua dia dah tahu. Karena dia tidak mengerti. Tapi saya dari mimbar, saya terus berbicara. Ini ada nasihat. Ada nasihat. Supaya apa? Kita mempunyai akal budi. Kita punya budi pekerti. Ya, jadi orang itu sebenarnya bagaimana? Di sekolah sekarang sudah tidak ada pelajaran budi pekerti lagi. Sudah lepas, sudah semua. Kemarin saya tanya kepada Ivon, kamu lagi ngapain? Lagi rapotan om. Wah Fon, kalau kamu buat rapot ini bisa bikin KKN juga ya. Oh om, tidak seperti dulu. Kalau dulu habis ulangan semua dapat, kita periksa nilainya segini, kita bisa up sekian, bisa up sekian. Sekarang tidak bisa. Kita lihat global, selama mereka bersekolah kita melihat itu, di situ kita menilainya. Oh sudah lain ya. Jadi sekarang sudah lain. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada nasihat. Tadi pagi juga saya menasihati agar supaya kita jadi anak-anak Tuhan, ya. Hidup senantiasa ada di dalam jalannya Tuhan, di dalam ibadah itu. Maka itu Bapak Ibu coba kembali lagi. Dikatakan tadi di dalam Ibrani 10 ayatnya ke-25. Saling menasihati dan semakin giat melakukan jelang hari Tuhan yang mendekat ini. Semakin giat, semakin semangat. Ya. Saudara Andre minggu depan dia akan ke Jakarta. Karena apa? Sekarang dia sudah diangkat menjadi ketua pemuda.
pemuda Gereja Betel Indonesia untuk Surabaya. Dan dia ke Jakarta. Tujuannya apa? Rapat. Ya, berarti ada peningkatan. Kalau mereka tidak melihat dia benar, dan mungkin diangkat jadi ketua pemuda. Jadi mulai pergi rapat ke sana. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita jadi anak-anak Tuhan. Dalam ikuti Tuhan harus naik terus dan tidak turun. Tadi saudara Andre ngomong begini sama saya. Aduh, saya menyesal Papa. Kemarin waktu selesai ibadah dari seluruh pemuda Gereja Betel Indonesia, kan ada pembicara yang datang dari Papua. Dia seorang eksportir, bahkan juga importir barang-barang, tetapi dia juga jadi hamba Tuhan. Sesudah ibadah mereka undang sama dia pergi makan di Prima Rasa. Waktu undang sama mereka makan di Prima Rasa, Andre bilang, aduh sebenarnya saya mau ajak kepada Hendrik, dan saya mau ajak juga kepada si siapa namanya, si Lindung. Ya, tetapi saya berpikir, aduh udah enak, masa saya ajak mereka. Saya bilang, engkau sebagai pemimpin punya power. Ya, kalau kau ajak semua itu tim-tim pelayanan semua ini, mereka yang ada di sini, ajak tidak apa-apa. Harus ajak. Pada perlu jemaat-jemaat kaum muda yang ada, kau ajak sama sekali. Kau harus punya kuasa. Namanya seorang pemimpin. Kecuali kalau engkau bawahan, itu lain omongan. Kembali lagi. Dikatakan di dalam firman Tuhan, saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Bicara hari Tuhan lagi yang mendekat, hari Tuhan lagi yang mendekat. Ya memang ini waktu-waktu ini. Ya, jangan kita bosan menceritakan tentang Tuhan mau datang, Tuhan mau datang. Itu benar. Ini sudah ada tanda-tanda yang ada. Coba kita melihat 2000 tahun yang lalu, ya, murid-murid Tuhan sudah tanya sama Tuhan, Tuhan kapan engkau datang? Di dalam Matius 24 ayatnya yang ketiga, ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Dia itu huruf besar. Kamu, ya dia, kata mereka, katakan kepada kami bila mana itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu. Huruf besar itu adalah Tuhan, dan tanda kesudahan dunia. Tuhan berkata lagi, jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Tuhan ngomong, benar. Ya, tapi tandanya apa? Waspada. Jangan sampai ada di antara kita yang menyesatkan. Ada berapa banyak orang mengatakan, aku pengikut Yesus, aku dipakai Yesus, segalanya semua. Tetapi dia menyesatkan. Maka itu kita jadi anak-anak Tuhan, harus rohaninya bagus. Ikut Tuhan itu harus punya pertumbuhan 30, 60, bahkan 100 ton. Kalau kita mengikuti Tuhan, rohaninya tidak naik, rohaninya tidak bertumbuh, gampang untuk ditipuin. Anak-anak ini masih kecil, mereka masih polos. Untuk tipu mereka itu gampang sekali. Tetapi kita ini kan bukan anak-anak, wes gede, ikut Tuhan sudah sekian lama. Jangan mau ditipu. Nah, supaya kita tahu bagaimana tidak tipu, kita harus punya banyak pengertian kebenaran firman. Kita harus banyak baca, kita harus banyak dengar, kita harus banyak ibadah. Sebab kalau kita tidak ada hubungan dengan Tuhan, sayang, gampang ditipu, gampang disesatkan. Tadi pagi saya sempat singgung, menyesatkan. Ya, berapa banyak orang-orang sekarang ini, di sini tidak ada, di sana. Seperti memberikan perpuluhan.
Mereka bilang, ngapain kalau tidak cukup, dah usah kasihlah. Untuk apa? Orang kalau memberi itu semuanya itu berat. Tapi orang kalau menerima semua itu mau. Apalagi suruh memberi. Ngapain? Kamu dengar itu pendeta ngomong begini. Kamu dengar itu pendeta ngomong ini. Saya merenungkan. Pendeta itu banyak sekarang di YouTube berbicara tentang perpuluhan. Ya. Padahal pendeta itu begitu luar biasa. Gedungnya begitu besar, gerejanya begitu besar. Ya, sampai punya kelas-kelas yang begitu. Dari mana dia datang itu uang? Dia bangun itu dari mana? Apa uang itu jatuh dari langit? Saya juga sempat pikir. Karena teman saya berbicara kepada saya, Pak, sekarang berapa banyak orang, Pak, berbicara tentang perpuluhan. Ada orang tuanya, ada neneknya, ada siapa, ngapain. Jadi mereka ikut, Pak. Jadi ikut, ya jadinya sudah seperti itu. Karena apa? Mereka mendengar hamba-hamba Tuhan. Satu sama lain serang kiri, serang kanan. Saya berpikir hamba Tuhan itu yang menyampaikan. Saya melihat gedungnya begitu besar. Jemaatnya begitu banyak. Dia bisa membangun semua. Dari mana uangnya? Apa jatuh dari langit? Saya selama 25 tahun jadi hamba Tuhan, saya tidak pernah lihat uang itu jatuh dari langit. Tapi kalau yang datang dengan tidak apa yang kita pikir, dengar dalam hati, itu tahu. Tapi kalau jatuh dari langit tidak ada. Tapi kalau datang dari orang-orang itu ada. Ya. Tapi kita melihat berapa banyak, maka itu kita butuh pengertian. Ya, pengertian. Tadi saya ngomong kepada jemaat dapur-dapur. Tadi pagi persembahan hanya 321.000. Ya, yang saya harus selesaikan kepada dapur-dapur ini 1 juta lebih. Bapak Ibu, persembahan tadi pagi hanya 321.000. Yang saya harus selesaikan kepada dapur-dapur ini 1 juta lebih. 1 juta lebih. Tapi bisa. Cuma ibunya tadi saya bilang, ibunya punya kamu masih kurang. Ini persembahan 321.000 saya kasih sama kamu. Ya, nanti sisa berdoa lagi. Yang lain saya sudah selesaikan semua. Mungkin Bapak Ibu tanya dari mana? Ya dari perpuluhan. Bapak Ibu, tadi malam ada seorang jemaat kirim persembahan 900.000. Uang itu lewat, sudah kasih, kirim. Kirim. Dan saya tulis kepada mereka yang saya kirim. Ini waktu saya kirim dia bilang, terima kasih Pak Gembala, Tuhan Yesus memberkati. Saya tulis, ingat perpuluhanmu, kasih kembali sama Tuhan. Betul perpuluhan 15.000, betul perpuluhan 20.000, tidak apa-apa. Secara manusia apa artinya? Tapi saya didik, ayo kembalikan. Ya, karena itu haknya Tuhan. Haknya Tuhan. Loh, Bapak Pendeta jadi bagaimana gereja? Gereja kembali lagi. Dapat kasih. Kau mau Pak Pendeta? Ya mau. Sebab kita melayani bukan layani uang. Kita melayani jiwa-jiwa ini. Ini 5.750.000 yang sekarang melekat di mulut saya. Oh Pak Pendeta dapat uang perpuluhan beli ini. No, tidak. Tidak. Ya. Kalau kita hidup benar, kita ada di dalam jalannya Tuhan, kita lakukan kebenaran firman Tuhan. Tuhan buat yang tidak ada jadi ada. Ini yang saya inginkan. Nah, tanda-tanda apa? Dikatakan waspadalah, kembali lagi tadi 24. Ya, Matius 24 ini. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Siapa yang bisa disesatkan? Yang datang menyesatkan itu siapa? Ya iblis. 1 Petrus 5 ayat 8.
Iblis mengaum-ngaum, mencari orang yang siap ditelan. Siapa yang bisa ditelan? Orang yang rohaninya bantut, orang yang rohaninya mati. Gampang, tolong dengar ibu-ibu di belakang. Ya, gampang. Sadarlah dan berjaga-jagalah lawanmu. Si iblis berjalan-jalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelan. Siapa yang dapat ditelan? Orangnya rohani yang nol. Orangnya rohani nol. Kalau orangnya rohani nol seperti anak kecil ini gampang. Iblis hanya bisik. Ya, bisik. Paling enak kalau kita berbicara dengan orang yang rohaninya bagus. Karena cara pandangnya lain. Seperti Mazmur Asaf. Mazmur 73 ayat 17. Mazmur 73 ayatnya yang ke-17. Coba dikeluarkan. Mazmur 73 itu. Mazmur 73 ayatnya yang ke-17. Dikatakan Mazmur 73 ayat 17, sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Lanjut ke 18. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Ini menceritakan apa? Mazmur Asaf ini kecewa. Kok kita ikut Tuhan dengan susah payah, ibadah, persembahan dan lain-lain, hidup matikan daging, dikatargeokan semua. Kejahatan jangan dibalas dengan kejahatan, dibalas dengan kebaikan. Kok hidup kita setiap pagi itu susah terus. Mau makan apa berdoa, semua berdoa, semua berdoa. Sedangkan orang ini tidak pernah beribadah, semuanya ini kok enak, rasanya hidupnya gemuk, kok ada adil ini. Benar kan? Kok tidak adil? Berapa banyak orang ibadahnya suam-suam, segalanya semua, kok enak hidupnya, kok tidak adil? Mazmur Asaf sempat kecewa. Kecewa saya Tuhan kalau macam begini. Tapi pada waktu Mazmur Asaf sudah naik sampai di atas, rohaninya sudah bagus, dia bisa melihat. Oh, dia bilang, orang-orang ini ya ada satu saat dia tahu akan jatuh dia. Dia ada di atas, ditaruh licin, langsung blung jatuh. Dia tahu. Jadi kita bisa melihat. Maka itu saya sebagai gembala terus teriak kepada jemaat. Ayo kita belajar firman Tuhan. Kita praktekkan firman Tuhan. Ayo kita ibadah dengan Tuhan sungguh-sungguh. Supaya kita punya satu pengertian. Enak loh kalau kita berbicara dengan orang yang rohaninya bagus. Tadi pagi selesai ibadah. Waktu pulang, seorang ibu berkata kepada saya. Dia bilang begini, aduh Pak, kasihan Pak. Anak saya sakit Pak. Kasihan dia, sakit dia. Habis itu, aduh Pak, cucu saya sakit Pak. Aduh saya kasihan, saya kasihan. Ya memang, mak atau oma atau mama melihat anak sakit, apalagi cucu sakit, ya kan kasihan. Kalau jadi orang tua, apalagi cucu minta apa saja dia kasih. Dia tidak punya, dia berusaha. Seperti tadi yang disaksikan, mau beli beras, Pang dengan papa mertua cari kumpul 55 rupiah, dikelopkan jadi 5.500 untuk beli beras. Dia berusaha. Waktu dia omong begitu saya pikir kasihannya. Mamanya sakit sampai tidak bisa beribadah. Cucunya sakit, aduh kasihan. Saya bawa dalam doa. Saya bawa dalam doa Bapak Ibu. Waktu saya bawa dalam doa, Tuhan kasih ingatkan saya. Kalau Bapak Ibu lihat di sini waktu sedang nyanyi, pimpin pujian, ayo, saya hanya diam, saya merenungkan. Itu saya berusaha supaya ada hubungan saya dengan Tuhan. Tuhan, apa yang Engkau mau perbuat untuk saya? Saya berdoa. Berdoa Tuhan hanya taruh satu. Ya, semua terjadi adalah seizin Tuhan dulu. Kita harus paham dulu itu.
Semua terjadi adalah seizin Tuhan. Kalau tidak seizin Tuhan tidak mungkin. Orang bertanya kepada saya, Pak Herman, selama COVID Pak Herman pernah kena? Tidak pernah, saya bilang. Tidak pernah saya kena. Oh puji Tuhan ya, Pak Herman kuat. Ada yang teriak, iya dia pendeta. Dia berdoa terus sama Tuhan. Tuhan kuatkan sama dia. Kalau sampai dia diizinkan COVID, bagaimana dia harus memimpin jemaat? Tapi saya bilang, pernah Tuhan kasihkan kepada saya. Waktu COVID ringan, saya mengalami. Dan saat itu saya mengalami COVID itu pada waktu Alfred dan Atalia menikah di Malang. Tuhan mau melihat bagaimana saya sebagai gembala. Anak saya menikah, saya pergi apa tidak? Saya pergi. COVID saya pergi. Istri saya juga diizinkan COVID. Tapi dia udah tepar di tempat tidur. Saya bilang, sudah kau di rumah. Saya pergi. Anak saya Kesia pergi. COVID. Devina pergi, COVID pergi, kembali lagi. Di situ Bapak Ibu, waktu saya berbicara tentang orang yang punya rohaninya bagus, sore tadi saya telepon dia. Sesudah saya berdoa, saya telepon dia. Saya bilang, mohon maaf ya, saya ngomong sama kamu ya, kamu jangan marah ya. Saya bilang, anakmu sakit, ya. Cucumu sakit, itu adalah seizin Tuhan. Ya benar Pak Herman. Ya, kamu ingat saya bilang, kita jadi orang, jangan bikin Tuhan itu cemburu. Nahum 1 ayat 2. Nahum 1 ayat 2. Tuhan jangan buat Tuhan cemburu. Ada perjamuan kudus minggu lalu. Ya, kamu tinggalkan itu perjamuan kudus, kamu lebih mendahulukan di sana. Ya. Kamu lebih mendahulukan di sana. Coba saya berbicara kepada orang yang rohaninya tidak baik. Dia katakan, oh pendeta sesat ini. Apakah kita tidak boleh pergi melihat cucu kita? Tidak boleh menjaga kita? Ya pasti dia katakan gitu. Kamu lihat ada perjamuan kudus. Engkau mendahulukan cucumu daripada engkau datang beribadah, makan dan minum tubuh dan darah Yesus. Saya omong sama dia, dia langsung jawab apa sama saya? Iya betul Pak ya. Iya betul ya. Tuhan itu cemburu ya. Dia tahu. Iya betul ya. Tuhan itu cemburu. Enak kita ngomong. Sehingga Tuhan itu cemburu. Tuhan izinkan. Ya. Tuhan izinkan. Maka itu saya bilang, kita harus punya pengertian firman. Supaya kita tahu dan kita bisa melihat atau memandang dengan positif. Karena Tuhan bilang apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Di waktu ibadah itu ada perjamuan kudus. Kita tinggalkan begitu saja. Kita dahulukan yang dunia punya. Kita dahulukan yang ini. Ya. Tuhan bilang dulu waktu kamu butuh saya, kau cari saya, kalau bisa siang malam kau berpuasa. Ya, tapi sudah dapat engkau lupa, saya ini dibelakangkan. Dia bilang, iya ya, betul ya, iya ya. Karena apa? Dia ngerti firman. Enak kalau orang berbicara dengan orang mengerti firman. Tapi kalau kita berbicara dengan orang yang tidak mengerti firman, jawabnya itu ngelantur. Maka itu kita harus banyak diam. Sore hari ini firman Tuhan mengatakan, hati-hati. Ada berapa banyak yang datang menyesatkan kita. Kita butuh pengertian banyak. Ya, hati-hati. Hati-hati, apalagi di hari-hari yang terakhir ini. Kita berbicara tanda-tanda. Ya. Dikatakan tadi di Matius 24 ayatnya yang ke-7. Coba kita melihat. Matius 24 ayat ke-7. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa. Kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Tuhan Yesus jawab kepada murid-murid. Terjadi peperangan di mana-mana. Bangsa melawan bangsa. Benar kan? Sekarang ini lagi perang terus. Tidak pernah stop. Kalau sudah perang, terjadilah kelaparan.
Ini panas ini udara. Kemarin dulu saya pergi di Pacet, Pak, tanaman-tanaman banyak mati. Sayur-sayur banyak yang mati. Semua harga naik. Terjadi kesepian di dalam perdagangan yang begitu luar biasa. Pisang-pisang itu banyak yang mati karena tidak tahan panas. Tadi hujan sudah turun. Kita tidak tahu diturun terus atau dia masih panas. Banyak orang sembunyi di kamar. Listrik saja gereja barusan ini naik meningkat karena panas. Ya, AC harus jalan terus. Tapi kita melihat di sini ada terjadi kelaparan Tuhan izinkan. Memang Tuhan berkata di dalam hari-hari yang terakhir ini ada banyak sekali kesukaran. Kelaparan yang luar biasa. Bahkan dikatakan gempa bumi di berbagai tempat. Barusan di Aceh terjadi ada gempa, tsunami. Bukan tsunami apa, banjir bandang datang. Terjadi, rumah-rumah banyak tertutup, cuma mungkin tidak dieksposkan. Ya, kembali lagi di dalam ayatnya ke-8. Kita lihat di dalam ayatnya ke-8 apa yang dikatakan akan tetapi semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Ini baru, belum apa-apa penderitaan ini. Begini aja kita sudah tidak kuat. Aduh panas, dah kuat. Aduh panas, dah kuat. Saya kalau mau pergi Pacet saya panggil kakak ipar, ya, istri saya punya kakak. Aduh, dah kuat, dia bilang. Wah, ini setan, kayak setan ini udara. Aku sembunyi terus di kamar, panas sekali. Wah, dah mau. Saya biar sembunyi di kamar saja. Dah kuat. Ini baru seperti ini aja sudah kita tidak kuat. Ya, ini baru loh. Belum yang ke dalam lagi. Kalau kita ke dalam lagi, bagaimana? Lanjut kita melihat ayatnya ke-9. Dikatakan di dalam sini, pada waktu itu kamu akan diserahkan kepadanya, disiksa dan kamu akan dibunuh dan kamu akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Lanjut ayatnya yang ke-10. Dikatakan dan banyak orang akan murtad. Betul kan? Ya. Banyak orang sekarang murtad, mundur sudah daripada Tuhan. Ayo kita mau buat apa? Ya itu sudah terjadi kebenaran. Ya, banyak sekali orang sekarang sudah murtad, sudah tidak mau lagi. Orang bilang murtadin, sudah tidak mau lagi datang sama Tuhan. Dia lebih senang basah. Hakka bilang mau concon, jalan-jalan. Saya sebenarnya hari ini saya tidak ada di gereja. Saya diundang untuk keluar kota atau keluar pulau untuk menyampaikan kebenaran. Om bisa siap sudah pergi? Ya, disiapkan semua. Tapi saya bilang tidak. Saya ada di gereja. Saya punya domba. Saya harus jaga kepada mereka. Tapi Om sekali-sekali kan tidak apa-apa. Mohon maaf. Saya tidak bisa. Siapapun yang khotbah saya harus duduk. Saya harus jaga. Saya harus lihat Cicu sehat apa tidak. Kalau saya tidak lihat Cicu kan saya susah. Saya harus lihat saya punya anak-anak semua. Ya. Tapi kita melihat sekarang berapa banyak siapa yang murtad. Itu adalah orang-orang yang rohaninya bantut. Kecil, jadi gampang disesatkan, murtad dia. Ini yang Tuhan taruh. Banyak sekali yang murtad sekarang. Apakah kita mau ikut ambil bagian dalam murtad itu? Tentu tidak kan. Sebab kalau kita murtad sama Tuhan ada bagiannya. Apa bagiannya? Baca Ibrani 10 ayat 27. Ibrani 10 ayat 26 dulu. Ya, 27 ya. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, kita kan sudah tahu, tadi uraikan Ibrani 10 ayat 26. Ibadah itu sangat penting, ada nasihat, ada teguran, ada pengajaran.
Bahkan juga di dalam ibadah ini, itu menjelang hari-hari Tuhan Yesus mau datang, itu kita harus giat, itu kan dinasihati. Ya. Tetapi kita sudah tahu, tapi kita lihat, kita masih sengaja. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, kita baru mendengar kebenaran tadi di dalam ayat 26. Kita dapat, kita tinggalkan. Kita lepaskan. Tuhan katakan kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapuskan dosa itu. Kita baru dengar tadi pagi tentang ibadah. Tapi kalau kita baru dengar, kita sengaja. Tapi saya tahu tadi Tuhan, pagi Hengki dan Ivon baru dengar. Tapi pohon ini tumbang, bagaimana dia liwat. Tuhan hanya taruh, tidak ada alasan. Dulu waktu jalan, itu lagi sedang diperbaiki, sedang cor. Mereka tidak ada jalan. Mereka lari melalui Lidah Kulon, rumahnya Pak Sirait. Buntu juga sana, berapa banyak orang jalan. Mereka ikut sawah-sawah, ya, karena pergi kerja. Tapi kalau datang sama Tuhan, pasti mereka berusaha, Tuhan bilang. Karena mereka ini punya pengertian. Ya, kita berdoa, iblis jangan ganggu. Pasti berusaha. Tapi kalau kita tahu, kita bisa tapi kita sengaja, Tuhan bilang tidak ada ampun. Maka itu kalau kita sudah banyak pengertian firman, kita sengaja berbuat salah. Sengaja, kita kan tahu itu salah. Kita sengaja. Wah, itu bahaya. Seperti Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Sekarang tahu, tapi kita sengaja. Tuhan bilang tidak ada ampun. Tidak ada ampun. Ini firman Tuhan. Bukan saya yang berkata, tapi saya berbicara dengan dasar firman. Tidak ada ampun. Ampunnya tidak ada, kita lihat di dalam ayat ke-28. Ayat ke-28. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan. Ya. Tetapi yang ada kematian yang mengerikan. Tuhan kasih ingat sama saya bangsa Israel. Mereka tahu itu semua firman Tuhan. Tapi waktu disuruh sama Musa, kamu harus beribadah. Kamu harus jalan salib. Kamu harus ucap syukur segala. Mereka tahu. Tapi mereka tidak mau, mereka lawan, terjadilah kematian. Kematian rohani, kematian jasmani. Ya. Kematian yang mengerikan. Berapa banyak bangsa Israel itu mati di padang gurun. Seperti tidak ada harga, terbuang saja di padang gurun. Kita melihat Palestina dan Israel. Israel bom terus, Israel bom terus. Ya. Yang mati itu begitu banyak. Ada kesempatan orang pergi ambil, bawa ke gereja, berdoa, atau ambil, ditutup dengan kain kafan, dikubur, tidak. Mereka sudah seperti sudah tidak ada harga lagi. Tembok tumpuk dia, tumpuk sini, hancur. Tinggal anjing datang, makan. Ya betul kan? Tinggal anjing datang jilat-jilat. Anjing kan tidak peduli, siapapun yang ada. Apa dia lihat ada daging di situ, dia tidak tahu ini orang mati dan dia datang. Tinggal apa lagi? Bina set-set itu datang untuk makan. Dikatakan, tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan. Mati itu menceritakan mati rohani, mati jasmani. Kalau ada orang berkata, oh mati rohani biar apa-apa. Yang penting aku ake duite, ya kan? Tidak apa-apa. Berapa banyak orang yang mati rohani, dia tidak peduli. Roh Kudus sudah pergi, dia tidak peduli. Yang penting kantongnya jangan sampai mati. Nah, mati rohani dan juga bisa mati kantong loh. Hidupnya itu tertutup, jalannya itu tertutup. Seperti Ulangan 28 ayat 15, tertutup semua, mati. Usahanya mati, semuanya mati. Ini loh Bapak Ibu yang Tuhan taruh di dalam hati saya. Ini yang Tuhan taruh sama saya.
Kalau Bapak Ibu punya pengertian firman Tuhan, bisa merenungkan, iya. Kadang orang tidak berpikir. Dia tidak berpikir lagi tentang kematian. Yang dia berpikir duit. Kemarin Sabtu saya ketemu dengan seorang pengusaha. Pengusaha ini duitnya banyak. Sempat saya video call, saya tunjukkan kepada Ivon. Fon, kamu lihat ini, bapak ini pengusaha. Wong Soki, Fon. Umur 80 lebih. Ya, dia tidak peduli itu Tuhan. Yang penting duit. Dia tidak peduli itu Tuhan. Yang penting itu duit. Sampai sekarang umur 80 lebih masih omong duit. Yang paling cilaka, orang bilang ciloko, sudah umur 80 lebih. Dia lihat cewek cantik lewat. Wih, Pak Pendeta, itu cewek. Cantik ya, cantik itu. Cuma percuma, saya sudah tidak ada guna lagi. Tapi kalau dia mau, tidak apa-apa, saya bayar berapa sama dia. Yang penting dia senangkan saya. Coba kita lihat. Umur 80 lebih sudah bau tanah. Jalan sudah begini. Masih lihat cewek umur 23 atau 24 ada di pinggir kolam. Dia bilang kalau dia mau, tidak apa-apa, berapa saya bayar. Kan pikirannya kan sudah kotor. Coba kita datang sama Pak Toga Sirait. Umur 86 begini. Yang jalan sudah goyang kayak gini. Opung, itu ada cewek. Wet! Iya, langsung. Berdosa kau. Gini. Sudah gini. Sudah lain. Ini kan tidak. Wah. Mohon maaf. Pak, mungkin Pak masih ada obat-obat Bapak, herbal atau apa, kasihkan saya. Umur sudah bau tanah. Kalau saya dekat dengan dia, baunya sudah bau tanah. Bau tanah loh. Tapi masih berbicara. Mohon maaf, orang kalau sudah tua, ya sudah bau tanah. Barusan, mohon maaf, ya saya pergi hari Jumat minggu lalu. Yang lalu bukan barusan ini. Saya pergi mendoakan. Ya, saya punya Ibu Gembala punya tante umur 94 atau 93. Waktu saya dekat sama dia, padahal dia itu sudah ulang tahun, dikasih lipstik, dikasih ini, rambutnya semua di ini. Waktu saya dekat sama dia, mohon maaf, bau tanah. Sudah bau tanah. Ya memang umur 90 lebih, dia kan sudah dekat, mau kembali kepada debu kembali ke tanah. Dia sudah ini. Tapi yang umur 80 lebih ini masih berbicara. Masih berbicara tentang bisnis. Karena apa? Pikirannya duniawinya terlalu kuat. Tidak bisa dilepaskan karena harta. Saya hanya datang sama dia. Namanya Pak Is. Pak Is, kalau Pak Is sekarang ini mati, atau Pak Is sekarang ini meninggal, hartanya Pak Is sekian banyak ini mau dikasihkan siapa Pak Is? Ya itu nanti urusan mereka. Yang penting saya hidup ini saya jalankan dulu. Tapi apakah Pak Is bawa pulang apa tidak? Dia diam dan tidak berkata. Kita kan perlu menyadarkan mereka supaya mereka tahu. Kira-kira Pak Is kalau pulang itu Pak Is ada tempat apa tidak di atas? Karena di sini dia sudah katakan. Tetapi yang adalah ialah kematian mengerikan, penghakiman dan api yang dahsyat akan menghanguskan semua orang durhaka. Ini tidak ngomong neraka jahanam. Dia sudah ngomong. Ya, dia katakan mengerikan akan penghakiman dan api dahsyat. Kita sekali kelak pulang akan menghadapi takhta pengadilan Kristus. 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-10. Saya coba memperingatkan kepada Bapak Ibu. Apa Bapak Ibu berkata, Bapak dah mau tahu, aku sek suwe, aku sek muda.
Saya tadi jaga pintu dengan saudari Ime. Saya lihat Ime masih muda, betul-betul dia berdiri tegak. Masih muda. Wah, sabar dulu. Kita melihat. Sebab kita semua, tidak ada satupun. Mungkin Bu Retno tidak mungkin ya. Semua juga Bu Retno masuk Bu ya. Bu, ya masuk. Kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus. Pak Yuli sudah pulang. Ya. Waktu pulang, kita kan antar jenazahnya. Ya. Kemana? Bukan Kembang Kuning. Kemana Bu? Ke Putih. Di sana. Marilah pulang ke sana. Saya sebagai hamba Tuhan yang menyampaikan, Pak Yuli sekarang sudah di sisi Tuhan. Karena pada waktu itu sebelum dia meninggal dia cari Tuhan. Tapi sebelum dia meninggal waktu disuruh lepaskan rokok dia tidak mau, dia tertawa. Pokok ngomong itu terus. Tapi waktu diantar ke Keputih, tubuhnya kembali ke tanah. Dari debu kembali ke tanah. Tapi rohnya naik ke atas. Dan dia bertanggung jawab. Takhta pengadilan Kristus supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterima sesuai dengan apa yang dilakukan di dalam hidupnya, baik ataupun jahat. Kita akan menghadapi takhta pengadilan Kristus. Saya pelan-pelan panggil udah siang. Ya. Kita akan menghadapi takhta pengadilan Kristus. Semua. Saya ingat pada waktu kakak saya Pak Subianto meninggal. Saya tidak menghakimi. Awal-awalnya wah dia menggebu-gebu. Dia menggebu-gebu. Tapi akhirnya ada pertolongan. Dia sudah mulai lupa sama Tuhan. Mau datang ibadah sudah tidak mau, semua tidak mau. Dia lebih senang pergi ke pesta, dia nyanyi I Can't Stop Loving You, nyanyi Baby Blue dan lain-lain. Diizinkan waktu COVID, waktu itu dia meninggal. Waktu meninggal ya sudah, hujan besar. Diangkat dari rumah sakit, tidak bawa pulang ke rumah, langsung hujan-hujan itu dikuburkan. Ya, waktu sudah dikuburkan, kan tidak tahu apa-apa lagi. Tapi pada waktu itu di rumah sakit, datanglah bupati bawa kain sumba, dikasihkan, ditutup di situ. Dibawa sampai di sana hujan besar. Jadi dia untuk dimasukkan di liang lahat itu pakai apa? Pakai ekskavator. Orang biasa pikul. Betul tuh ya. Pak Yuli kan pikul, dimasukkan. Pak Samuel juga dipikul, dimasukkan. Ini dia tidak, hujan besar pakai ekskavator, senter dengan mobil, jam 12 malam. Kan tidak boleh karena COVID, dimasukkan. Sesudah itu selesai, kubur habis selesai kan. Kakak saya yang besar, dia mimpi. Dia mimpi itu apa? Dia melihat. Dia bilang, dia telepon saya. Kok saya melihat Pak Subianto? Dia pikul itu kayu, dia bilang. Dia mimpi dia lihat Pak Subianto pikul itu kayu. Itu kayu itu yang panjang-panjang kayak pohon kelapa begitu. Ada kurang lebih 20 batang. Dia pikul seperti orang-orang Cina yang ada di kampung sana, di Cina sana. Mereka turun ke bawah, mereka pikul kuat-kuat. Pak Subianto pikul, bukan dia pikul panjang, pikul berdiri, dia pikul itu setengah mati dia pikul. Kakak saya tanya sama saya, apa itu arti? Ya, saya bilang Tuhan izinkan engkau sebagai kakak mimpi seperti itu kakak adikmu, bahwa dia seperti ini. Kan tidak mungkin
Wah, ada orang bilang mimpi itu kembang tidur dan lain-lain. Ini baru meninggal mimpi, dia pikul kayu. Setengah mati dia pikul itu kayu. Itu kan menceritakan, saya bilang itu kan siksaan. Ya, itu siksaan. Wah, jadi gimana? Ya Tuhan kasih tahu. Kita yang ada di dalam dunia ini, supaya hati-hati, berjaga-jaga. Karena kita tidak tahu pencuri itu datang pada tengah malam, pada malam hari. Maka itu kita tidak boleh tidur. Kita harus bangun. Hati-hati saya bilang. Kita harus was-was. Jadi menurut engkau bagaimana? Apa dia di neraka? Saya tidak menghakimi. Tapi kita melihat dia sedang pikul, berarti dia dalam penderitaan. Dia dalam kesusahan. Tapi yang dikatakan di sini, ya, dikatakan di sini, kita kembali lagi tadi, ya, api mati di dalam mengerikan dengan api yang dahsyat. Kita tahu Sadrak, Mesak, Abednego. Di situ dia diizinkan masuk di dalam liang api yang ada. Itu api firman Tuhan bilang 7 kali panas. Seperti api LPG. Api LPG. Tapi ini 7 kali panas. Betapa panasnya. Ya, betapa sengsaranya. Dikatakan di sini mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat. Mungkin kalau Bapak Ibu dengarin, biasa saja. Biasa saja. Tapi sabar dulu. Kalau api baru tusuk sedikitnya kita tuh, aduh. Ini kekal, bukan menakut-nakuti. Ini kekal. Api yang dahsyat. Ya, kita berdoa supaya ini Alkitab salah. Tapi Alkitab tidak pernah salah. Tapi okelah kita berdoa. Dah kuat Tuhan. Sebab saya kalau sekarang mati, saya akan menghadapi api yang dahsyat ini. Ya. Kita berdoa, tidak. Alkitab tidak pernah salah. Ya dan amin. Tidak pernah salah. Tadi pagi kan kita belajar bagaimana seorang ibu dia menyaksikan, dia menghormati orang tua. Dia lakukan dengan baik semuanya. Dia perbuat yang baik. Dan di situ kehidupannya penuh ketenangan, penuh kebahagiaan, penuh pokoknya enak semua. Itu betul terjadi. Saya juga seperti itu. Saya merasakan bagaimana saya memperhatikan orang-orang tua ini. Saya merasakan saya tenang, saya damai, hati penuh dengan sukacita. Bahkan setiap hari saya melihat kemuliaan demi kemuliaan, kemuliaan demi kemuliaan. Itu kan janji Tuhan. Tapi kita melihat di sini, ini api. Janji Tuhan pasti tergenapi. Maka itu coba orang yang suka mau dipulang di surga. Di surga itu tidak ada api. Yang ada api itu di neraka. Maka itu Tuhan bilang apa? Atas perbuatan kita, baik dan tidak baik. Coba kita buka lagi Wahyu 14 ayat 13. Kalau saya tidak salah. Wahyu 14 ayatnya yang ke-13. Ya. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskanlah, berbahagialah orang-orang yang mati di dalam Tuhan. Berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan. Tapi kalau kita mati, banyak anak-anak Tuhan KTP-nya Kristen dalam Tuhan. Tetapi kalau kehidupan kita masih ada yang lama, tidak mati, itu berarti tidak mati di dalam Tuhan. Tapi dia katakan kalau kita sudah mati di dalam Tuhan. Sejak sekarang ini sungguh kata Roh supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka.
boleh beristirahat dari jerih lelah mereka. Ya, kita ini sudah hidup di dalam dunia. Apa yang kita perbuat, jerih lelah kita, pengorbanan kita dihitung sama Tuhan. Pengorbanan kita dihitung sama Tuhan. Alhamdulillah, puji Tuhan. Saya sekarang sudah umur hampir 65. Ya. Tapi Tuhan bawakan kepada saya saat ini yang saya kerjakan, memperhatikan orang-orang susah. Memperhatikan orang-orang susah. Memberkati mereka. Itu tidak gampang. Tidak gampang. Saya mendapatkan kasih karunia daripada Tuhan. Dan saya lakukan ini, kan capek. Orang kalau bekerja, dia ada hasil baik. Saya bekerja ini tidak ada hasil. Saya hanya datang ngedum terus. Bahkan Bapak Ibu melihat, ambil makanan, bagi kepada orang-orang tua ini makan. Ambil buah-buah, bagikan kepada mereka. Bahkan ambil uang, beli lagi. Ini kita bekerja, lelah, letih, lesu, capek. Kadang saya sudah pergi ke sana, pelayanan saya capek. Saya pulang, saya tidak bawa apa-apa. Saya tidak dapat apa-apa. Cuma suster bilang, Pak Pendeta, terima kasih Pak Pendeta, terima kasih. Saya tidak dapat apa-apa. Bahkan saya harus keluar uang lagi. Tapi saya tahu, saya buat ini bukan untuk manusia. Saya buat ini untuk Tuhan. Saya tidak dapat apa-apa. Ini loh. Kalau kita melakukan, kita mendapatkan apa-apa, ya 50-50. Tetapi saya melakukan ini tidak dapat apa-apa. Saya jalankan. Capek juga Bapak Ibu. Tolong mana Tiffany, ya, supaya nanti minggu depan untuk panti undaan 2 sama Gembong dibikinkan hari Selasa. Saya harus ke sana lagi hari Selasa. Saya harus ke sana lagi hari Selasa. Pergi ke sana capek. Saya harus masuk sendiri, pergi ke sana pertama di undaan. Karena itu saya disuruh Tuhan. Saya mulai masuk lagi di anak yatim, di undaan. Sesudah itu saya harus masuk lagi, pergi ke Gembong. Mereka katakan, Pak, mobil itu tidak bisa parkir di situ, Pak. Ya sudah, tidak apa-apa, kita angkat, bawa ke sana, masuk ke dalam. Lelah. Dikatakan di sini, ya engkau akan masuk supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka. Relih mereka, kita bukan pencuri. Sehingga dipukuli orang, tetapi kita berbuat yang baik, capek. Saya masuk ke sana. Saya akan pergi. Ya, capek. Kadang hari Kamis Tuhan izinkan kepada saya. Pergi ke mana? Pergi ke Darmo Permai. Saya masuk ke sana, mohon maaf. Baru masuk saya jadi orang tua itu langsung pesingnya keluar. Pung! Ya tapi sudah, ada apa-apa. Saya masuk ke sana. Saya kuatkan mereka, saya masuk. Saya bawa, makan kamu ini ya, makan ya. Saya doakan mereka. Capek. Sesudah itu saya lari lagi. Pergi ke mana? Pergi ke anak yatim. Habis pergi anak yatim, saya kasihkan lagi, saya doakan mereka. Saya pulang sampai di sini, saya siap-siap doa malam, capek. Apalagi kita sekarang ini sudah umur. Sedikit sudah capek, sedikit sudah capek. Capek. Tapi jangan sampai kita capek karena yang tidak pada tempatnya. Capek yang orang bahasa Mandarin bilang bosa, bosu yang tidak ada gunanya. Tapi kita capek yang ada gunanya. Dikatakan sini, engkau boleh beristirahat dari jerih lelah mereka. Ya. Seperti kita melihat ibu-ibu ini. Mereka hari Sabtu, mereka pergi melayani. Coba lihat di YouTube. Kita sekarang tidak mau beban kepada jemaat dengan video.
Andre bilang, papa kalau papa kasih sama mereka video, kasihan pak, mereka tusuk masuk begitu, itu orang punya kotanya habis semua. Kalau melalui YouTube tusuk saja yang biru tulisan, keluar tidak ada apa-apa. Sampai kita berusaha kasih kepada jemaat supaya ini, coba lihat. Ibu-ibu mereka mulai bagi olahraga. Antri sekian banyak orang-orang itu. Coba kita lihat itu video. Jangan diabaikan. Supaya kita bisa melihat, iya ya. Begitu panjang. Saya tanya kepada Kesia, saya tanya sama Pak Jack Kuang, kenapa bisa panjang begini? Dia bilang permintaan Andre suruh jejer. Waktu kita sudah kasih makan semua, ada beberapa teman saya hanya ngomong, Pak, hebat. T itu panjang, S-nya juga panjang, tetapi dia tidak ikut ambil bagian, cuma hanya ngomong hebat. Ya, tapi kita tidak peduli, kita buat, kasih sama mereka. Capek kita urus. Ibu-ibu datang di sini urus semua, ada apel, ada buali, ada kurma. Kurma yang dikasih itu kurma dari India. Barusan terketuk hati saya. Kalau kau mendengar suaraku, jangan kau keraskan hati. Saya waktu berbicara dengan saudara Ivon, saya bertanya, Von, kenapa ya? Om ini kok sekarang Tuhan pakai macam gitu. Ivon jelaskan semua kebenaran dan lain-lain. Oke, baik Von, terima kasih. Saya juga harus belajar lagi. Saya telepon guru saya. Waktu saya telepon guru saya tanya kepada dia. Tapi pada waktu saya telepon, Tuhan ingatkan kepada saya, kasih dia kurma. Kasih dia kurma. Saya langsung ngomong, Om atau Pak, ya, saya kasih kurma, mau ya? Oh, tidak apa-apa, puji Tuhan, oke. Saya kasih dia kurma. Kurma itu dari India. Caya. Ya. Pada waktu saya kasih, dia sampai di rumah, dan dapat dia makan, dia balas WA. Pak, terima kasih banyak Pak. Kurma ini hauce Pak, enak. Saya ingat dulu pada waktu kecil, orang tua saya kerja palawijo, mereka dapat ini kurma, kasih kita makan. Aduh, ini bagus sekali. Ini kurma ini sama dengan angco. Gini. Kita kasih kepada orang-orang yang ada di panti sana. Kita kasih kepada orang-orang yang ada di Kembang Kuning. Jari lelah kita ini diperhitungkan Tuhan. Pengorbanan kita itu diperhitungkan Tuhan. Jemaat, coba renungkan. Pengorbanan apa sekarang yang kita lakukan? Coba renungkan. Pengorbanan apa yang kita lakukan? Coba. Kan tidak ada salahnya. Kita merenungkan sejenak. Berpikir, iya ya. Selama hidup ini atau saat-saat ini yang saya berbuat itu apa? Pengorbanan apa yang kita buat? Karena dia berkata supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka. Coba tolong terjemahan sehari-hari. Terjemahan sehari-hari, tolong suster. Terjemahan sehari-hari kita melihat, sudah bisa panggil? Ya. Terjemahan sehari-hari. Dan aku mendengar saya, tolong agak cepat sedikit, kita melihat mungkin lebih indah. Lalu saya mendengar suara dari surga berkata, tuliskan ini mulai sekarang, berbahagialah orang-orang yang mati melayani Tuhan. Orang-orang yang mati selagi melayani Tuhan. Ini terjemahan sehari-hari, sedang melayani Tuhan. Seperti saya saat ini sedang melayani. Pemimpin pujian sedang melayani, singer-singer sedang melayani, ini pemusik-pemusik sedang melayani. Kalau sekarang saya menyampaikan sedang melayani, hidup saya benar, tiba-tiba wah, jatuh. Wa innalillahi, jantung stop. Ya kan? Tapi saya sedang melayani Tuhan. Kita pegang ini firman Tuhan.
Ya, sekarang berbahagialah orang-orang yang mati selagi melayani Tuhan. Benar, jawab Roh Allah, mereka akan berhenti bekerja keras karena hasil pelayanan mereka selalu akan menyertai mereka. Hasil pelayanan mereka. Ayo anak-anak, ya, ayo Bapak Ibu, layani Tuhan. Kalau kita layani Tuhan, wah luar biasa. Ya. Tapi kalau kita melayani Tuhan, pulang tunggu angpau, ya percuma hasilnya. Loh, kau sudah dapat apa? Tuhan, saya sudah melayani di GBI Surya Kebenaran, Tuhan. Saya sudah melayani. Ya, tapi Tuhan bilang kan sudah selesai. Kau pulang kan dikasih angpau. Ngerti, you know angpau. Kau kan sudah dikasih angpau. Saya ingat tantenya waktu ulang tahun umur 92 atau 93. Ya, anak-anaknya, mantu-mantunya, cucu-cucunya, saudara-saudaranya datang semua. Cium sama dia. Pada waktu itu berangkat, Ibu Gembala bilang, kita kasih angpau. Saya bilang sama Ibu Gembala, tidak usah. Saya bilang, ngapain kita kasih angpau? Kita ini hamba Tuhan, tidak usah kasihlah. Ya, tidak usah. Nanti kita berdoa, dia kasih kita angpau. Betul tuh Bu Retno ya? Iya. Tapi Ibu Gembala bilang, jangan. Dia bilang, ini AI saya harus kasih. Waktu datang benar. Waktu datang mereka peluk, cium sama dia. Tek selesai ada angpau, taruh. Ada angpau. Saya bilang untung ya. Kalau tidak Ibu Gembala dia datang cium dia punya AI. Semua kasih angpau. Ibu Gembala tok jalan kosong. Muka mau taruh di mana? Ya. Sudah dapat angpau. Tuhan bilang sudah dapat angpau. Tapi kita melihat. Dikatakan di sini, mati selagi melayani Tuhan, benar-benar jawab Roh Allah. Mereka akan berhenti bekerja keras mereka karena hasil pelayanan mereka selalu akan menyertai mereka. Perbuatan mereka yang ada di dalam dunia ini menyertai kita. Kembali lagi tadi, perbuatan apa? Perbuatan baik dan jahat. Perbuatan baik dan jahat. Ya, di sini kan sudah dapat semua tadi perbuat ikan ya, sudah dapat, cuma masih ada 1-2 yang belum dapat. Agus nanti dilihat yang belum dapat kasih. Ya, kita senantiasa berbuat yang baik. Ya, suka memberi, perbuatan yang baik, lakukan yang baik. Saya tutup sambil kita menunggu anak-anak sekolah minggu masuk. Kemarin mereka kirim itu ikan. Pada waktu mereka kirim itu ikan, saya tanya kepada supirnya, kenapa minggu lalu kamu tidak kirim itu ikan? Aduh, dia bilang, Bapak Pendeta, saya ini dari Probolinggo tidak pulang Surabaya. Kami langsung lari ke Malang. Jadi kami sampai di Malang, saya harus kembali lagi ke Probolinggo. Jadi tidak ke Surabaya. Jadi saya tidak membawa ikan itu. Sekarang ini saya bawa. Saya tolong tanya, kamu di sana masih banyak ikan? Dia katakan kepada saya, kurang lebih masih ada 7 bal. Ya, 7 bal. Oh, masih ada 7 bal ikan. Iya. Saya tanya, wah, ikan kok banyak? Dia bilang, bos saya kan cinta Tuhan seperti Bapak Pendeta. Dia beli ini ikan sekian banyak, dia stok untuk bagikan kepada yatim piatu yang Bapak melayani ini. Jadi bos saya ini dia beli ikan, dia stok. Dia stok. Untuk apa? Untuk bagi ini. Jadi mungkin minggu depan sudah habis. Ya Bapak berdoa aja. Sudah habis nanti akan dia beli lagi. Saya hanya berpikir iya. Dan dia barusan ada sewa satu tempat. 1 bulan dia harus bayar persewaan itu 250 juta. Belum listrik kurang lebih 100 juta. Jadi 350 juta. Tapi ditambah yang lain-lain kurang lebih 400 juta dia harus bayar. Saya tanya kepada supirnya. Bosmu dia sewa ini tempat. Kurang lebih semua dengan biaya 400 juta. Cukup dah, nutup dah, saya bilang. Ada saja Pak.
Noto Pak, wah rame sekali Pak. Persewaan itu rame sekali Pak. Saya rasa untung. Iya ya, saya berpikir orang dia berbuat yang baik, perbuatan yang baik menyertai dia. Ya, perbuatan yang baik menyertai dia. Tapi kalau dia berbuat yang salah, perbuatan yang salah itu juga menyertai dia. Oke, pemusik sudah selesai firman Tuhan. Biar kita bukan hanya sekedar kita mendengar. Saya berdoa supaya Bapak Ibu, ayo jangan mendengar saja. Kita harus mendengar dan kita lakukan semuanya ini. Dan percaya kalau kita bisa lakukan, apa yang kita perbuat itu menyertai kita. Saya kepingin sekali jemaat-jemaat Tuhan ini menerima berkat-berkat apa yang sudah kita dapatkan. Menerima semuanya. Itu yang saya kepingin. Berkat di dunia dan juga berkat di akhirat. Kalau ku cari damai, hanya datang kepada Bapa di surga.